Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai Quantum Teaching Learning Bobby the Porter. Mari kita simak video berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari Quantum Teaching Learning. Sebelumnya, kuantum diambil dari istilah ilmu fisika, yakni fisika kuantum, sehingga kuantum didefinisikan sebagai interaksi-interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Rumus terkenal dalam fisika kuantum adalah E sama dengan mc2, artinya energi sama dengan massa kali kecepatan cahaya kuadrat. Tubuh kita secara fisik adalah materi. Sebagai pembelajar, tujuan utamanya adalah meraih sebanyak mungkin cahaya, interaksi, hubungan, dan sebagainya, agar menghasilkan energi cahaya. Sedangkan pengertian quantum teaching, sistem pengajaran yang mengaplikasikan cara-cara baru untuk memudahkan proses belajar lewat perpaduan unsur seni dan pencapaian-pencapaian yang terarah. Quantum teaching adalah badan ilmu pengetahuan dan metodologi yang digunakan dalam rancangan penyajian dan fasilitas di salah satu perguruan yang dinamakan Supercamp. Diciptakan berdasarkan teori-teori pendidikan seperti accelerated learning, multiple intelligence, neuro-linguistic programming, experiential learning, Socratic inquiry, cooperative learning, dan element of effective instruction. Quantum teaching menerangkan yang paling baik dari terbaik menjadi sebuah paket multisensori, multi kecerdasan, dan kompatibel dengan otak yang pada akhirnya akan melejit kemampuan guru untuk mengilhami dan kemampuan murid untuk berprestasi. Sedangkan pengertian quantum learning adalah seperangkat metode dan falsafah belajar yang terbukti efektif untuk semua umur dengan manfaat menanamkan nilai positif, meningkatkan motivasi, memberikan keterampilan belajar seumur hidup, menambah kepercayaan diri, dan tercapainya kesuksesan. Quantum learning berakar dari upaya Dr. Georgi Lozanov, seorang pendidik berkebangsaan Bulgaria yang bereksperimen dengan apa yang disebutnya sebagai sugestologi atau sugestopedia. Setelah saya menjelaskan mengenai pengertian quantum teaching learning, selanjutnya akan dijelaskan teman saya mengenai sejarah quantum teaching learning. Saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang riwayat hidup dari Bobby the Porter. Bobby the Porter ini tinggal dan bekerja di Oceanside, California bersama suaminya yaitu Joe Chapon dan 2 orang anaknya yang sedang beranjak dewasa. Perjalanan karir Bobby the Porter ini diawali dari bisnisnya di bidang real estate dan investment. Bidang ini yang membawanya tidak hanya menjadi seorang mitra, tapi juga menjadikannya sebagai seorang jutawan. Sampai Bobby the Porter ini mampu mendirikan sekolah bisnis yang ia namai dengan Brooklyn Business School. Dalam sekolah yang didirikan oleh Bobby ini menawarkan program belajar 6 minggu kepada mahasiswanya untuk menjadi seorang pebisnis, di mana sekolah-sekolah lain yang setara dengan sekolahnya mengembangkan program tersebut dalam kurun waktu sekitar 2 tahun. Namun, jalan tidak selamanya mulus. Bobby mengalami hal buruk dan investasinya hampir mengalami kebangkrutan. Namun, kegagalan itu membuatnya berusaha kembali untuk mencari jalan lain. Dalam usahanya tersebut, Bobby bertemu dengan Dr. George Lozanov yang dikenal sebagai bapak konsep
belajar cepat atau accelerated learning yang memiliki teknik belajar yang tidak biasa yang disebut dengan suggestology. Nah, teknik ini sendiri dipelajari oleh Dr. Lazanov ketika ia berkunjung ke sebuah rumah sakit di mana rumah sakit tersebut mengalami tingkat kesembuhan pasien yang cukup tinggi. Ketika dia sampai di sana, rumah sakit tersebut hampir di seluruh rumah sakit tersebut terdengar alun musik dari setiap sudut ruangan. Nah, musik ini bertujuan untuk memberikan sugesti atau pengaruh kepada pasien agar semangat sembuhnya tumbuh dan dalam hatinya memiliki semangat untuk sembuh. Dan Lazanov mulai menerapkan hal ini di kelas-kelasnya ketika ia mengajar. Lazanov juga menggunakan banyak poster yang bertuliskan kalimat-kalimat positif yang ditempelkan di kelasnya. Ia merancang kelas menjadi senyaman mungkin dan seinteraktif mungkin, kemudian mendorong siswanya agar lebih aktif dan interaktif, dan usaha Lazanov tidak sia-sia. Siswanya mengalami banyak kemajuan dengan teknik yang ia gunakan. Nah, melalui eksperimen tersebut, Bobby belajar banyak dari Lazanov dan ia mulai menerapkan hal ini di sekolahnya. Bobby mulai mengkonsentrasikan hal-hal yang ia pelajari dari Lazanov hingga menjadi sebuah metode yang disebut dengan quantum learning atau biasa kita sebut dengan quantum teaching and learning pada sekolah bisnisnya. Lambat laun, Bobby tidak hanya menerapkan quantum teaching and learning pada sekolahnya. Pada tahun 1982, Bobby membentuk sebuah program remaja guna memotivasi mereka yang diberikan nama dengan Supercamp dan membentuk learning forum yang membantu 25.000 siswa untuk belajar kembali dengan cara belajar yang ia kembangkan, yaitu quantum teaching and learning. Nah, caranya menjalani hidup dengan penuh motivasi dan energi yang positif. Kesuksesan Supercamp mulai didengar oleh halayak ramai sehingga undangan datang dari berbagai sekolah dan daerah untuk mengadakan kursus tersebut, melatih para guru untuk menggunakan metode quantum teaching learning ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, asas utama quantum teaching. Konsep yang didasarkan quantum teaching adalah bawalah dunia mereka ke dunia kita dan antarkan dunia kita ke dunia mereka. Maksudnya iaitu mengingatkan kita pada pentingnya memasuki dunia murid sebagai langkah pertama. Untuk mendapatkan hak mengajar, pertama-tama kita sebagai pengajar harus membangun jambatan autentik memasuki kehidupan murid. Hal ini tidak berarti bahawa mempunyai hak mengajar. Mengajar adalah suatu hak yang harus diraih dan diberikan oleh siswa, bukan oleh Departemen Pendidik. Belajar dari segala definisinya adalah kegiatan full contact. Dengan kata lain, belajar melibatkan semua aspek kepribadian manusia, pikiran, perasaan dan bahasa tubuh di samping pengetahuan, sikap dan keyakinan sebelumnya serta persepsi masa mendatang. Dengan demikian, kerana belajar berurusan dengan orang secara keseluruhan, hak untuk memudahkan belajar tersebut harus diberikan oleh pelajar dan diraih oleh guru. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan tentang prinsip quantum teaching learning dan rancangan pembelajaran quantum teaching learning. Yang pertama yaitu prinsip quantum teaching learning. 1. Segalanya berbicara. Dapat diartikan bahwa baik lingkungan kelas atau sekolah, rencana pelaksanaan pembelajaran, semuanya mencerminkan pembelajaran. Yang kedua, segalanya bertujuan. Semua yang terjadi dalam proses pembelajaran bertujuan dengan jelas serta terkontrol sehingga bermakna bagi peserta didik. Yang ketiga, pengalaman sebelum pemberian nama.
Hal ini bermaksud sebelum siswa belajar, hendaknya telah memiliki pengalaman informasi yang terkait dengan upaya pemberian nama. Yang keempat, mengakui setiap usaha. Segala usaha belajar peserta didik harus mendapat pengakuan guru dan siswa lainnya. Pengakuan ini bertujuan agar peserta didik selalu berani dan melangkah ke pembelajaran berikutnya. Yang kelima, merayakan keberhasilan. Segala sesuatu yang telah dipelajari peserta didik harus mendapatkan apresiasi agar peserta didik tersebut selalu termotivasi untuk selalu meningkatkan prestasi belajarnya. Yang selanjutnya yaitu rancangan pembelajaran Quantum Teaching Learning. Rancangan pembelajaran ini dikembangkan oleh Bobby DePorter yang disebut dengan istilah tandur. Berikut ini adalah penjelasannya. 1. Tumbuhkan minat peserta didik sehingga sejak awal kegiatan siswa telah termotivasi untuk belajar. Yang kedua, alami. Alami dimaksudkan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan percobaan dan pembuktian dengan cara mengulang dan mendatangkan pengalaman belajar yang dapat dimengerti oleh setiap murid secara alamiah. Yang ketiga, namai. Menyediakan kata kunci atau konsep, rumus, strategi, dan metode lainnya. Penanaman ini bermanfaat untuk memberikan identitas dan mendefinisikan penanaman dibangun atas pengetahuan dan keinginan peserta didik saat itu. Yang keempat, demonstrasikan. Metode demonstrasi diartikan sebagai cara penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa suatu proses yang sedang dipelajari. Yang kelima yaitu ulangi. Ulangi dimaksudkan mengulangi pelajaran yang telah diajarkan. Pengulangan bertujuan untuk memperkuat koneksi saraf sehingga pelajaran yang akan lebih lama tersimpan dalam memori jangka panjang peserta didik. Yang keenam, rayakan. Perayaan ini dimaksudkan untuk menghormati usaha, ketekunan, dan kesuksesan yang telah dicapai oleh peserta didik.